Halo, kembali lagi di channel Pure Shading. Film ini mengisahkan tentang seorang biksu muda bernama Ansya yang diusir dari biaranya karena sifatnya yang terlalu agresif dan tidak sesuai dengan kehidupan monastik. Ia kemudian memulai perjalanannya ke dunia luar dan mendapati bahwa dunia penuh dengan intrik, pengkhianatan, serta pertempuran seni bela diri yang mematikan. Dalam perjalanannya, Ansya bertemu dengan berbagai master kungfu ahli obat-obatan, termasuk seorang dokter tua dan muridnya, serta seorang seniman bela diri legendaris. Dia belajar tentang makna sejati dari kehidupan, keadilan, dan seni bela diri, sambil menghadapi konflik dengan kelompok yang mengincar teknik rahasia. Mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Semua berawal dari sebuah kuil Tao yang terpencil, tempat Ansya dibesarkan dan dilatih sejak ia ditinggalkan saat masih bayi. Suatu hari, gurunya meminta untuk bertarung melawan setiap biksu lain. Aturannya sederhana, siapa yang kalah harus meninggalkan kuil. Tak lama setelah itu, Ansya dengan mudah mengalahkan semua rekan biksunya. Namun, yang mengejutkan, gurunya justru memintanya untuk pergi. Menurutnya, Ansya sudah cukup kuat dan tidak lagi membutuhkan pelatihan. Setelah itu, gurunya merasa sudah waktunya bagi Ansya untuk melihat dunia luar dan mengalami kehidupan nyata. Singkat cerita, Ansya akhirnya tiba di kota. Ia kebingungan dan segera menghadapi masalah karena tidak tahu cara menyeberang jalan. Mengandalkan keterampilan bela dirinya, ia berhasil menghindari mobil dengan lincah, membuat warga sekitar kagum. Salah satu dari mereka bahkan melemparkan koin ke arahnya. Sayangnya, koin tersebut tidak cukup untuk membeli semangkuk makanan. Saat malam tiba, Ansya mulai kelaparan. Saat itulah ia melihat Dr. Sui keluar dari restoran dengan membawa sebungkus makanan. Tanpa berpikir panjang, Ansya mencoba mencurinya, yang kemudian memicu aksi kejar-kejaran. Akhirnya, mereka tiba di tepi sungai. Ketika Ansya berhasil melompat ke seberang, Sui justru terjatuh ke dalam air. Tanpa ragu, Ansya segera menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, Sui memberikan makanannya yang telah ia curi. Ia juga melihat bahwa Ansya memiliki jiwa yang murni dan sifat yang unik, sehingga memutuskan untuk membawanya ke apotek tempatnya bekerja. Sui tinggal bersama istrinya yang bernama Yuzhen, yang kurang memperhatikan suaminya dan lebih suka bergaul dengan kakak iparnya. Meskipun begitu, Yuzhen tidak keberatan dengan hadirnya Ansya, bahkan terhibur dengan tingkahnya saat makan bersama. Di apoteknya, Sui tidak hanya menjual obat, tetapi mengunjungi pasien secara langsung. Ansya pun mulai belajar membantunya dalam kedua hal tersebut. Keterampilan bela dirinya ternyata sangat berguna, terutama untuk mengalihkan perhatian pasien yang kesakitan, terutama anak-anak yang menangis saat disunat. Di penghujung hari, Sui membayar Ansya atas bantuannya. Namun, setengah dari penghasilannya digunakan untuk membeli obat kuat dari saudaranya, Daorong, yang sedang kesulitan dalam bisnisnya. Suatu sore, Sui dikejutkan oleh kabar bahwa Daorong telah menjual toko mereka hanya demi sebuah cincin berlian. Sui marah karena kedua toko itu adalah warisan keluarga. Namun, Daorong tidak peduli dan mengingatkan Sui bahwa dulu ia sendiri telah meninggalkan kehidupan sebagai biksu demi seorang wanita. Sui akhirnya pergi, sementara Ansya mengejarnya untuk meminta penjelasan. Saat itulah, Sui mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah seorang biksu di kuil, sama seperti Ansya. Namun, suatu hari ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berdoa dan memutuskan untuk mengikutinya. Wanita itu kemudian menjadi istrinya. Dan demi cintanya, Sui rela meninggalkan segalanya untuk menjadi dokter dan bekerja keras menafkahinya. Satu-satunya alasan Sui untuk membeli obat kuat adalah untuk membantu saudaranya melunasi hutangnya. Namun, jelas bahwa Daorong tidak peduli dengan semua pengorbanan itu. Sore harinya, Ansya mendengar suara aneh dan menaiki tangga untuk melihat ke kamar Sui. Dia menemukan pasangan itu semakin gacor di tempat tidurnya bersama istrinya. Setelah selesai melakukan wik-wik, dokter menceritakan kepada istrinya tentang kekhawatirannya terhadap masa depan saudara laki-lakinya. Namun, ia menolak memberikan uang lagi kepadanya. Dokter juga meyakinkan istrinya bahwa ia tidak perlu khawatir tentang keuangan karena ia memiliki banyak tabungan yang disembunyikan di dalam dinding di balik lemari. Keesokan harinya, Ansya pergi membeli obat kuat lagi untuk Sui. Namun,
Ketika sampai di toko, ia mendengar suara yang mengisyaratkan bahwa Eugene sedang berselingkuh, melakukan wik-wik dengan saudara Sui. Ansia tidak memberitahu Dr. Sui tentang hal itu, tetapi kemudian ia mengkonfirmasi Eugene. Namun, Eugene hanya menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Beberapa waktu kemudian, Daorong menangis di hadapan Eugene, mengeluhkan utangnya dan keinginannya untuk mengakhiri segalanya. Ia juga memberikan obat kuat yang lebih kuat untuk Dr. Sui. Sementara itu, di rumah, Eugene mencoba mencuri tabungan yang tersembunyi di dalam dinding tersebut. Namun, nahasnya, ia kepergok oleh Dr. Sui. Eugene mengira Ansia telah memberitahukan segalanya kepada Dr. Sui. Dalam keadaan putus asa, ia mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dan bersumpah bahwa semuanya sudah berakhir, serta berjanji tidak akan menemui Dr. Sui lagi. Beberapa hari kemudian, di tengah malam, Ansia mendengar teriakan Eugene. Ternyata Dr. Sui telah meninggal. Saat mengucapkan selamat tinggal pada majikannya, Ansia teringat janji Dr. Sui bahwa ia tidak akan pernah kelaparan. Ia pun menerima tanggung jawab untuk mengambil alih toko si Dr. Sui. Saat itulah ia menemukan kotak obat kosong yang menimbulkannya kecurigaan. Setelah kematian Dr. Sui, Daorong tanpa rasa malu datang menjemput Eugene secara terang-terangan. Keduanya mengabaikan Ansia meskipun ia telah mengingatkan mereka tentang tradisi 7 hari masa berkabung. Namun, mereka tidak menghiraukannya. Daorong dan Eugene kemudian pergi naik perahu. Selama perjalanan, Eugene merasa aneh karena Daorong tidak tampak bersedih. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa Daorong telah memasukkan racun ke dalam obat kuat dokter tersebut. Kesadaran ini memicu pertengkaran hebat di antara mereka, sehingga menyebabkan perahu bocor. Lama-kelamaan, perahu mereka pun tenggelam. Saat perahu mulai karam, Ansia muncul untuk menyelamatkan mereka. Namun, ia teringat akan semua yang telah mereka lakukan terhadap Dr. Sui. Dalam kemarahan dan kebimbangannya, ia akhirnya memutuskan untuk tidak menolong mereka. Ansia kemudian berlari ke kuil untuk berdoa atas dosa-dosanya. Di sana, ia ditemukan oleh kepala biara bernama Rusong yang memerintahkannya untuk berlutut di hadapan Buddha sebagai bentuk hukuman. Ansia menghabiskan 7 hari bertobat hingga akhirnya ia pingsan. Ketika Ansia kembali ke toko, dia bertemu dengan Zhao, seorang siswa seni bela diri yang memiliki teknik khusus, mampu menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Zhao datang ke toko untuk membeli obat bagi tuannya yang akan ia lawan nanti. Ansia sangat terkesan dengan teknik luar biasa itu dan memutuskan untuk diam-diam mengikuti Zhao guna menyaksikan pertarungannya melawan sang tuan Peng. Pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Baik Zhao maupun Peng menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Zhao berhasil tetap tenang meskipun Peng terus mengejeknya. Namun, pada akhirnya Peng tetap mampu mengalahkan muridnya. Zhao menolak menyerah dan menggunakan teknik khususnya memanfaatkan alat peraga yang ia temukan di sekitar arena untuk mendaratkan pukulan terakhir. Sayangnya, hal ini juga membuatnya harus mengakui bahwa ia telah diam-diam berlatih teknik masternya tanpa sepengetahuan Peng. Tak disangka, Peng tidak marah. Sebaliknya, ia mengakui bahwa Zhao lebih berbakat dibandingkan putranya sendiri dan memutuskan bahwa Zhao lah yang akan mewarisi kepemimpinan di sekolahnya. Zhao yang merasa sangat bahagia mulai berjalan keluar. Tetapi tiba-tiba Peng membunuhnya dengan payungnya sebagai bentuk balas dendam atas teknik yang telah ia curi. Pada akhirnya, ia tetap memilih putranya sendiri sebagai ahli warisnya. Keesokan harinya, putra Peng, Qizi, datang ke toko Ansia untuk membeli obat bagi ayahnya. Selain itu, ia juga membawa daging yang akan ia masak. Ansia setuju untuk berbagi dapurnya dengan imbalan berbagi makan siang bersama. Saat sup telah siap, Qizi hanya mengizinkan Ansia makan setelah ia menceritakan semua detail tentang pertarungan antara Zhao dan Peng. Namun, keadaan menjadi aneh ketika mereka menyadari bahwa daging yang mereka konsumsi mengandung racun khusus yang menyebabkan mereka berhalusinasi dan wajah mereka membengkak. Ketika Ansia melihat hantu Eugene, ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk melupakan kejadian itu adalah dengan mabuk.
Karena tidak memiliki uang, Anxia dan Qizi pergi ke kuil untuk mencuri kotak sumbangan. Xiu, seorang biksu yang menjaga kotak tersebut, dengan sigap menghadang mereka dan memberikan pelajaran dengan mengalahkan mereka dalam pertempuran yang berakhir dengan kepala mereka tertanam di tanah. Qizi dari ketakutan, sementara Anxia tetap tinggal, meminta maaf dan memohon kepada Xiu agar mau menjadi gurunya. Namun Xiu menolak permintaan itu. Keesokan harinya, Qizi memberitahu Peng tentang kejadian tersebut. Peng segera menyadari bahwa Xiu kemungkinan adalah orang yang sama yang pernah berlatih bersamanya di masa muda dan mencuri teknik darinya. Percakapan mereka terhenti ketika Anxia datang mengantarkan pesanan obat. Setelah Anxia pergi, Qizi dengan cepat menjelaskan kepada ayahnya bahwa Anxia adalah orang yang memberitahu tentang kuil tersebut. Kini Peng mulai curiga bahwa Anxia dan Xiu bekerja sama. Sementara itu, Anxia mengemasi barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada arwah Dr. Sui. Sesampainya di kuil, ia kembali memohon kepada Xiu untuk melatihnya. Sebagai bukti bahwa ia bisa berguna, Anxia menawarkan diri untuk menyapu area kuil. Namun, Xiu mengambil sapu itu darinya dan menunjukkan sebuah teknik sebelum menyuruhnya menyapu kembali. Beberapa saat kemudian, seorang gadis mendekati Anxia dan menyatakan bahwa ramalannya menunjukkan bahwa ia akan bertemu penyelamatnya di kuil. Keinginan terbesarnya adalah memiliki seorang anak, dan Anxia berjanji akan membantunya menemukan jalan keluar. Sore harinya, Anxia menemui Rusong untuk meminta nasihat. Rusong memberitahunya tentang sebuah ruangan rahasia di kuil, tempat para pria membawa wanita untuk mereka hamili. Ia mengatakan bahwa ia telah mengunci ruangan itu beberapa waktu lalu demi melindunginya. Anxia tidak mengerti mengapa Rusong menganggap hal ini lucu, tetapi ia membuka matanya. Ia menemukan kunci ruangan itu di hadapannya. Kemudian, ia membawa gadis itu ke ruangan tersebut dan mereka menghabiskan malam yang indah bersama. Namun, gadis itu menolak memberitahukan namanya karena mereka tidak akan bisa ketemu lagi. Keesokan harinya, Anxia menceritakan pengalamannya kepada Xiu. Xiu lalu menjelaskan bahwa setelah kematian gurunya, ia diwarisi teknik serangan kerak dan tinju. Ia diwarisi teknik spesial dan ditunjuk sebagai pewaris sekolah karena putra gurunya, Peng, dianggap tidak cukup baik. Hal ini membuat Peng marah dan menantang Xiu, hingga akhirnya Xiu melarikan diri dari sekolah. Kini, Xiu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika Peng datang untuk meminta panduan rahasia teknik ayahnya. Xiu menjelaskan bahwa tidak pernah ada panduan seperti itu, tetapi ia telah menuliskan semua yang ia ketahui dalam sebuah buku catatan. Dengan niat menebus perselisihan mereka, Xiu menawarkan buku itu kepada Peng. Namun, Peng malah melempar buku tersebut ke dalam api dapur. Anxia segera berlari untuk menyelamatkannya, tetapi Peng dengan cepat melompat dan menghajarnya. Xiu tidak ingin keadaan semakin memburuk dan meminta maaf kepada Peng karena telah melarikan diri bertahun-tahun lalu. Kini, ia menyadari bahwa seharusnya ia tetap tinggal agar mereka bisa belajar bersama. Saat Xiu membungkukkan badannya sebagai tanda permintaan maaf, tiba-tiba Peng menyerang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Xiu harus mendorong Anxia beberapa kali untuk menghentikan Peng menyerangnya. Melihat Xiu bergerak begitu cepat membawa muridnya keluar dari area pertarungan, Peng akhirnya menghentikan perlawanan dan meninggalkan kuil. Namun, begitu pintu tertutup, ia mengungkapkan bahwa dirinya hanya berpura-pura. Dengan teknik spesialnya, ia melancarkan serangan yang menembus dinding. Sebuah patung meledak, dan pecahan-pecahan kecilnya mengejar Xiu. Xiu segera mengambil sapunya dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tornado daun sebagai perisai. Peng kembali masuk dan mendorong Xiu untuk melompat ke arahnya, memulai kembali pertarungan. Saat Peng menggunakan teknik spesialnya lagi, Xiu menyadari bahwa bulan purnama telah terbit. Ia pun memanfaatkan energinya untuk mengendalikan air dan mendorong musuhnya mundur. Namun, Peng berhasil menahan serangan itu, membelah aliran sungai menjadi dua, hingga mengenai mereka berdua sekaligus. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Peng melarikan diri. Setibanya di rumah, Peng pingsan. Qizi yang panik segera mencari obat di laci dan tanpa sengaja menemukan sebuah pistol di sebelahnya. Sementara itu, Anxia akhirnya meyakinkan Xiu untuk mengajarinya teknik bertarung.
meskipun untuk saat ini mereka memulai dengan teori tentang kekuatan alam. Sebagai tanda terima kasih, Ansya mengungkapkan bahwa ia berhasil menyelamatkan buku catatan Siu dari kobaran api dan mengembalikannya kepadanya. Suatu malam, ketika Ansya sedang tidur, ia terbangun oleh suara tembakan yang bergema di kuil. Ia segera berlari keluar untuk memeriksanya dan menemukan Siu telah tertembak. Dalam kondisi sekarat, Siu meminta untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Za untuk terakhir kalinya dan menitipkan buku catatannya kepadanya. Namun, Ansya tidak tahu siapa Za sehingga ia memutuskan membawa Siu menemui Rusong. Biksu tersebut menjelaskan bahwa ini adalah akibat dari karma. Siu akhirnya memahami bagaimana siklus itu berakhir. Dengan tenang, jiwanya pergi setelah melihat temannya Za dalam hatinya. Sementara itu, Peng terbangun dan mengetahui bahwa putranya lah yang telah menembak Siu. Beberapa hari kemudian, Ansya pergi ke kota setelah mengetahui bahwa Za kini menjadi seorang pemain teater lokal. Setelah pertunjukan selesai, ia memberitahu Za tentang apa yang terjadi. Namun, meskipun Za akhirnya mengunjungi kuil dan melihat pakaian Siu yang berlumuran darah, ia tetap menolak untuk mempercayainya. Baginya, hal itu mustahil karena Siu tidak pernah menerima murid sebelumnya. Ansya membagikan lebih banyak detail untuk membuktikan ceritanya. Sebagai tanggapan, Za menjelaskan bahwa ia telah bertemu Siu sebelum mereka bergabung dengan sekolah kungfu. Keduanya pernah menjalani wajib militer bersama. Saat itu, Za hanyalah seorang pemain teater yang sedang menunaikan wajib militer. Ketika pertempuran pertamanya dimulai, ia lari ketakutan. Namun, Siu mengejarnya dan membantunya menjaga ketenangan selama perang. Za ingin membalas dendam atas kematian temannya, dan Ansya memberitahunya bahwa mungkin Peng adalah pelakunya. Za masih memiliki pertunjukan lain yang harus diselesaikan, tetapi ia muncul di panggung hanya untuk membatalkannya. Hal ini membuat marah komisaris polisi, Li Ren, yang telah membayar mahal untuk mendapatkan kursi terbaik bagi pacarnya. Merasa dihina, ia mengirim anak buahnya untuk membalas dendam. Namun, Za dengan mudah mengalahkan sekelompok polisi. Ketika Li Ren mencoba menembaknya, Za bergerak cukup cepat untuk menghindari peluru dan menghajarnya. Keesokan harinya, Li Ren menghubungi Peng untuk merencanakan pembalasan bersama. Ia berpura-pura menangkap Peng lalu menelepon Za untuk memberitahunya bahwa pembunuh Siu telah ditangkap. Za diminta datang saat mereka akan memindahkan Peng ke penjara. Tanpa curiga, Za menerima undangan tersebut, sementara Peng dan Li Ren menyiapkan jebakan dengan mengerahkan anak buahnya. Sore harinya, Za dan Ansya melakukan ritual khusus untuk memberkati tombak Za menggunakan baju Siu yang berlumuran darah. Za menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun mereka berlatih bersama di alam liar, Siu akhirnya mengumumkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan gua tempat mereka berlatih. Za pun kembali ke panggung karena ia percaya bahwa hidup harus seimbang. Keesokan harinya, Li Ren dan Qizi tetap berada di dalam mobil bersama Peng, sementara anak buah mereka melanjutkan penyergapan. Namun, Za dan Ansya dengan mudah bekerja sama untuk mengalahkan mereka dalam hitungan detik. Setelah itu, Za mendekati mobil dan menantang Peng untuk berduel. Pertarungan pun dimulai, tetapi bukan secara fisik, keduanya bertarung dalam ruang pikiran mereka. Keterampilan mereka seimbang, namun Peng bermain curang dengan memerintahkan salah satu anak buahnya menyerang Za saat matanya tertutup. Berespon serangan itu, Za tiba-tiba melompat sangat tinggi dan memanfaatkan cahaya matahari untuk melancarkan serangan khusus dengan tombaknya. Serangan itu melukai Peng dan membuatnya tersudut ke pohon. Za lalu bertanya apakah Peng benar-benar telah membunuh seseorang. Peng mengaku melakukannya demi melindungi putranya. Namun, tiba-tiba Qizi muncul dengan pistol dan mengungkapkan bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Mendengar pengakuan itu, Ansya marah dan memukul Qizi beberapa kali sebelum mengambil senjatanya. Qizi kemudian menjelaskan bahwa Siu sebenarnya pernah melihatnya, tetapi tidak pernah menyebutkan namanya. Hal ini membuktikan bahwa Siu ingin mengakhiri siklus balas dendam. Di tengah ketegangan itu, Peng tiba-tiba mengambil tombak Za dan mengakhiri segalanya dengan menawarkan nyawanya sebagai gantinya. Ia berharap agar generasi baru bisa memulai kembali tanpa dibayangi dendam masa lalu. Saat Za dan yang lain bersiap pergi, tiba-tiba Li Ren menembak kakinya. Ansya dan Qizi segera mengejar Li Ren, tetapi Ansya gagal menghentikannya. Tepat sebelum Li Ren bisa melarikan diri,
Za datang dengan cepat dan melemparkan mobilnya menggunakan tombaknya hingga meledak. Setelah semuanya berakhir, Anxia dan Za kembali ke pegunungan untuk berlatih kungfu, dan film pun berakhir.